Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sering timbul dalam perasaan diri kita, bagaimana caranya agar kita bisa untuk melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minimal bisa mimpi bertemu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa orang yang bermimpi baginda Rasul, maka baginda Rasul pun akan datang kepada dia dalam keadaan yaqadatan, meskipun sesaat sebelum dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang perlu kita persiapkan agar kita bisa bermimpi Rasulullah, agar kita mungkin bisa bertemu yaqadatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau menyatakan bahwasannya yang pertama harus ada sidqut talab, harus ada betul-betul perasaan yang jujur, perasaan yang murni untuk meminta kepada Allah agar bisa bertemu dengan Nabi meskipun dalam keadaan mimpi. Jangan kita berhayal akan bermimpi Rasulullah sedangkan hati kita tidak pernah berharap untuk bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama yang perlu kita laksanakan, kita ada keinginan yang betul untuk bisa bermimpi bertemu Nabi. Kemudian yang kedua, tukthirus salata alaih, engkau memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidh As-Sakhawi beliau mengatakan, makna tukthir, makna memperbanyak, meskipun cuma 300 kali per hari kita ucapkan solawat dan salam. Dan ketika kita mengucapkan solawat dan salam kepada Nabi, bukan cuma berjalan di atas lesan kita, bukan cuma berjalan di atas bibir kita kalimat solawat, tapi rasakan perasaan kerinduan ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bayangkan bagaimana ketampanan Rasulullah, bagaimana kehebatan Allah yang telah memberikan kepada baginda Rasul. Setiap kalimat solawat yang kita ucapkan, kita berusaha untuk merasakan hadirnya Nabi di hadapan kita. Ketika kita magom, apa tujuannya magom? Tujuannya untuk menghadirkan rohnya Nabi yang insya Allah hadir dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yang perlu kita laksanakan, engkau pikirkan apa-apa yang menjadi pikirannya Nabi. Tahmilu hammahu, engkau memikirkan, engkau membawa, engkau menjadikan satu bentuk renungan dalam pikiranmu tentang bagaimana itu keinginan Nabi, bagaimana itu sedihnya Nabi. Apa sedihnya Nabi? Apakah karena Nabi tidak memiliki harta? La hasya wa kallah. Apakah Nabi takut tidak akan mendapatkan rahmat? Tidak ada rahmat yang terbesar kecuali yang pernah diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul. Apa yang menjadi susahnya Nabi? Apa yang menjadi sedihnya Nabi? Bahwasannya Nabi sedih, Nabi susah kalau ada satu umatnya yang nanti masih akan diadab di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang merupakan bentuk kepikirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika turun firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan Tuhanmu wahai Nabi Muhammad akan memberikan satu pemberian yang mana engkau akan ridho dengan pemberian Allah tersebut. Maka Nabi menyatakan, inni la arda wa wahidun min ummati udziba finnar. Demi Allah, aku tidak ridho kalau satu umatku saja masih diadab oleh Allah di neraka jahanam. Ini pikirannya Nabi. Siapa yang dipikiri Nabi? Kita, hadirin. Makanya kalau kita melihat, mungkin ada saudara kita yang masih dia jauh dari Allah, yang masih dia membenci kepada apa-apa yang merupakan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan doakan keburukan, jangan doakan dia masuk nerakanya Allah, jangan buat sedih Nabi Muhammad. Tapi aja minimal malam hari engkau minta kepada Allah untuk betul-betul
betul-betul supaya menyelamatkan umat, untuk betul-betul mereka yang jauh dari Allah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan salah satu bentuk yang difikirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang perlu kita laksanakan, wa ta'dhimu sunnatahu, engkau mengagungkan, engkau melaksanakan dari sunnahnya Nabi. Ketika engkau masuk rumah, kita memulai dengan kaki kanan terlebih dahulu, kita ucapkan salam, kita ucapkan meskipun ada orang, tidak ada orang, dengan mengucapkan salam tadi itu, kita ketika melaksanakan, kita sadar dalam pikiran kita bahwasannya aku mendahulukan kaki kanan, aku mengucapkan salam kepada penduduk rumah yang ada di rumah ini karena melaksanakan sunnahnya Nabi, karena ingin supaya membuat Nabi senang, agar ingin menjadi Nabi bahagia, agar ingin Nabi menjadi tersenyum kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir yang perlu kita laksanakan di antara metodenya, yaitu kita banyak membaca tentang sejarah Nabi. Tidak akan timbul perasaan cinta kalau kita tidak tahu kelebihan sesuatu yang kita cintai. Tidak akan tahu kelebihan sesuatu yang kita cintai kecuali kita mengenal terlebih dahulu. Kenali itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketampanan Nabi, bagaimana rahmatnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, yang Nabi apabila dicaci maki tidak pernah membalas sedikit pun, apabila berhubungan dengan dirinya tidak pernah membalas sedikit pun. Itu yang perlu kita laksanakan, hadirin. Kita baca sejarahnya Nabi Muhammad, kita renungi sejarahnya Nabi Muhammad, di situ akan timbul perasaan kagum kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah timbul perasaan kagum kepada Nabi Muhammad, maka kita akan mengatakan seperti apa-apa yang pernah dikatakan sahabat. Apa sahabat mengatakan kepada Nabi? Ya Rasul, nafsi fida'un lakum. Ya Rasul, jiwaku sebagai tebusanmu. Jiwaku aku siap untuk korbankan di hadapan Allah agar engkau menjadi orang yang terselamatkan, tidak terganggu dengan orang kafir, agar engkau tidak terkena satu musibah apapun. Jiwaku ya Rasul aku siap untuk berikan kepadamu. Ini makna hub, ini makna cinta, ini makna kerinduan kepada Nabi. Ya Allah, kita meminta dalam majelis ini, meskipun kita sudah lama lupa kepada Nabi, tapi Nabi tak pernah melupakan kita. Meskipun kita sering seolah-olah tidak perhatian kepada Nabi, tapi demi Allah, Nabi tidak pernah melupakan kita barang sedikit pun. Ya Allah, berkat majelis ini ya Allah, berikan hati kami perasaan cinta kepada Nabi, berikan hati kami perasaan rindu kepada Nabi, berikan perasaan untuk ingin bertemu dengan Nabi seperti mereka para sahabat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengijabai apa-apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin.